Ana sing bisa ngrawati bisa mulang. Ana sing diwulang dipendungi beli mancing-mancing. Itu arane wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biidznillah. Satu. Ada lagi tafsir begini. Wong wadon itu kan tanah. Nisaukum harthul lakum. Tanah. Terus diupai cukulan, bijil, mani. Tergantung. Tanahnya subur tidak. Kapan maniye unggul, bibite unggul, tanahnya subur. Sing lanange ahli ibadah, wadone ahli ibadah, yakhruju nabatuhu biidznillah. Biidzni rabbi. Kapanan si wadone ora subur? Ya. Priben walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kapan si wadone ora subur, ora salat, ora apa? Yo anake jengker. La yakhruju illa nakida. Ilangan bayang wanginya. Angin membawa awan. Awan digiring ke bumi yang mati dan menurunkan air, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang tadinya buminya itu mati dihidupkan oleh Allah melalui air hujan. Demikian pula bangun dari kuburan. Begitu caranya. Bagaimana nanti bangun di kuburan enak atau tidak, bagus atau tidak, selamat atau tidak, tergantung tadinya airnya manfaat tidak, imannya manfaat tidak, menerima iman tidak. Lah kalau tidak menerima iman ya cukulen nakidah. Negeri yang subur hanya perlu air cukul. Negeri yang tanah yang tidak subur tidak akan menumbuhkan apa-apa kecuali sedikit dan itu tidak sehat. Gitu. Jadi ada orang kedatangan syariat agama iman Islam itu ada yang menerima dan manfaat dan disampaikan kepada yang lain. Ada yang menyimpan tapi tidak mengamalkannya, itu ada yang sama sekali tidak menyimpan, tidak menerima ilmu dan iman dari Allah. Kelompok ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Bahkan Allah telah menerangkan ashabul a'raf. Itu semua menunjukkan ada dakwah. Bisa masuk neraka karena menolak dakwah. Berarti ada dakwah. Ternyata dakwah itu tidak diterima semuanya. Ada yang tidak menerima, ada yang i'rad, bahkan ada yang menolak, bahkan ada yang menyakiti. Maka Nabi Muhammad, kalau Nabi yang lain satu kelompok, Nabi Syuaib hanya kepada Madyan, Nabi Musa hanya kepada Bani Israel, tapi Nabi Muhammad ke seluruh dunia. Kalau nabi-nabi mendapat tantangan yang ukurannya satu negara, maka kanjeng Nabi tantangannya seluruh dunia. Kalau nabi yang lain tantangannya satu negara, maka Nabi Muhammad seluruh dunia tantangannya lebih besar. Maka oleh karena itu perlu sekali Nabi Muhammad dikuatkan hatinya, ditabahkan supaya tabah menghadapi rintangan-rintangan. Bagaimana salah satu agar supaya Nabi Muhammad itu tabah? Maka salah satunya adalah dengan menerangkan
dakwahnya para nabi. Artinya Nabi Muhammad disakiti, bukan hanya Nabi Muhammad, nabi-nabi yang dulu pun disakiti. Coba saja. Jadi Allah akan menerangkan kisahnya para nabi, di mana kisah ini tujuannya adalah manuthabbitu bihi fuadak. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Muhammad, saya akan menerangkan ceritanya nabi-nabi, ceritanya rasul-rasul agar engkau menjadi kuat hatinya. Maka Allah akan memulai cerita. Pertama ceritanya Nabi Nuh. Setelah ceritanya Nabi Nuh, lantas ceritanya Nabi Allahumma Sayyidina Muhammad. Nabi siapa? Wa ila adin akhum Huda, Nabi Hud. Setelah Nabi Hud, lantas Nabi Samud, Soleh. Setelah Nabi Soleh, nah ini semuanya diterima pada Nabi supaya apa? Manuthabbitu bihi fuadak. Catat bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran, cerita para nabi, ini tujuannya manuthabbitu bihi fuadak. Demikian pula kisahnya para wali, para masyayikh, para orang-orang dahulu, ibadillah sholihin, perlu kita baca supaya nuthabbitu fuadana, supaya Allah membuat hati kita kuat. Kita tirakat ning pondok, zaman bengi sih mundak Mbah Harun mangane beras dicampur karo pasir supaya pegel mangane jamaah, durung tong ngaji. Terus begitu. Zaman dulu ya Allah mondok ya nimba, ya nyapu, ya puasa, ya luru kayu dewek. Ini cerita-cerita begini harus kita baca. Linutsabbita bihi fuadak, paham ya? Nah kita nggak pernah baca, akhirnya kita nggak pernah merasakan kangelan, kurang barokah. Mangan kos-kosan, kelambi laundry. Ayo, jajan samernane, puasa bilokan. Maka kita tidak akan kuat, tidak akan subut. Perlu sekali membaca cerita-cerita orang-orang kiai-kiai, ulama-ulama dahulu. Linutsabbita bihi fuadak. Wallahu a'lam.